Perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analyst BNI, Pugu Handik. Selamat pagi, Mas Pugu. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, pergerakan rupiah untuk di awal pekan ini bagaimana, Mas Pugu? Apakah masih diselimuti oleh sentimen adanya isu varian baru corona Omicron yang kabarnya sudah sampai ke Singapura nih? Bagaimana, Mas Pugu? Ya, memang kalau kita lihat rupiah pagi ini kembali dibuka melemah gitu ya di level 14.440 gitu ya, karena memang sentimen Omicron ini cenderung mendominasi pasar gitu, menjadi sentimen negatif juga yang akhirnya menekan aset-aset beresiko terutama rupiah gitu, salah satunya gitu ya. Dan dari sisi lain juga ekspektasi rilis data inflasi Amerika Serikat pekan ini juga cukup tinggi gitu ya, secara year on year diekspektasikan akan naik 6,7% gitu ya, dari mana ini adalah level tertinggi hampir dalam 30 tahun terakhir gitu ya. Ini yang menjadi salah satu juga ekspektasi positif dari rilis inflasi ini, jadi sentimen negatif juga terhadap rupiah gitu ya, dan memang cenderung menguatkan US dollar seperti itu. Nah, The Fed juga yang dikabarkan akan semakin agresif untuk menormalisasi kebijakannya. Analisis Anda seperti apa, Mas Pugu? Ya, kalau kita lihat memang kebijakan dari Fed ini untuk mempercepat tapering gitu ya, memang ekspektasinya sangat tinggi sekali. Dengan adanya ekspektasi kenaikan tapering ini gitu ya, akhirnya pasar obligasi dalam negeri juga cenderung tertekan gitu ya. Ada kenaikan juga gitu ya dari capital outflow gitu ya dari pasar obligasi ini, juga membuat akhirnya rupiah juga cenderung mengalami tekanan dari sisi capital outflow gitu yang terjadi di pasar obligasi gitu ya. Di sisi lain dengan lebih hawkishnya juga Fed gitu ya, dengan adanya percepatan tapering, ekspektasi kenaikan suku bunga juga maju gitu ya. Antara Juni dan Juli sekarang ya, di tahun 2022 udah ada satu kenaikan suku bunga gitu ya oleh Fed Fund Rate ekspektasinya. Ini akhirnya membuat pasar obligasi cenderung kembali tertekan. US dollar juga di sisi lain juga semakin menguat gitu ya, sehingga memang kecenderungannya ini berdampak negatif terhadap pergerakan rupiah dan juga pasar obligasi dalam negeri. Oke, ini kebijakan yang laju percepatan dari tapering sementara ditargetkan akan selesai pada Juni 2022 yang sudah ditegaskan langsung oleh Jerome Powell. Nah, respon pasar bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Ya, memang kalau kita lihat kalau memang tapering dipercepat ini mungkin targetnya juga akan maju gitu ya, bukan lagi di Juni ya, mungkin maju ke Mei atau April gitu ya, bahkan kalau lebih cepat mungkin bisa ke April gitu ya. Namun saat ini ekspektasinya masih berakhir di Mei gitu ya pasar. Juni sudah ada kenaikan suku bunga pertama gitu ya, kemungkinan besar, namun belum 100% gitu ya pasar price in gitu ya dari pasar future interest rate yang ada di Amerika Serikat gitu ya, masih 100%-nya masih di bulan Juli gitu ya. Nah, apalagi di akhir pekan kemarin juga sebenarnya ekspektasinya sedikit mengalami penurunan gitu ya, setelah data non farm payroll Amerika Serikat ternyata gagal memenuhi ekspektasi gitu ya. Di level sekitar 220.000 gitu ya, di tengah ekspektasi yang masih di atas level 500.000 gitu ya. Ini juga cenderung negatif impact-nya terhadap dolar gitu ya, sehingga memang rupiah kalaupun tertekan hari ini juga akan cenderung terbatas gitu. Nah, oke, The Fed juga akan mengagendakan untuk menggelar rapat di bulan ini. Bagaimana endurance-nya rupiah menghadapi jelang rapat The Fed ini? Ya, memang kalau kita lihat pasar mungkin akan cenderung tenang gitu ya di pekan ini gitu ya, meskipun kalau nanti rilis data inflasi Amerika Serikat tinggi juga impact-nya akan negatif juga ke Indonesia gitu ya, terutama pasar obligasi gitu ya. Namun kalau kita bicara sepekan ke depan lagi gitu ya, di tanggal 14 gitu ya, Fed akan melakukan meeting gitu ya. Ekspektasi pasar memang Fed ini akan memberikan gambaran yang jelas gitu ya terkait percepatan tapering ini akan seperti apa. Dan yang paling ditunggu pasar adalah rilis dot plot gitu ya, seperti biasa. Meeting di akhir kuartal Fed selalu akan mengeluarkan dot plotnya gitu ya, yang menjadi proyeksi juga ke depan suku bunga akan seperti apa gitu ya. Nah, ini yang akan membuat pasar cenderung bergejolak gitu ya. Seberapa tahan rupiah kalau kita melihat ekonomi dalam negeri sebenarnya juga cukup kuat gitu ya. Namun sentimen secara globalnya, satu ada Omicron, ada rencana serangan juga dari Rusia ke Ukraina, ini juga menjadi salah satu sentimen negatif gitu ya untuk pergerakan pasar gitu ya. Nah, ini yang membuat akhirnya seberapa tahan rupiah juga masih dipertanyakan gitu ya, meskipun dari dalam negeri kondisi Covid juga sangat bagus gitu ya. Ini juga berlaku kalau misalnya suku bunga dipercepat ya, kenaikan suku bunga dipercepat. Iya betul, Mas. Oke, berarti kondisinya kurang lebih sama gitu ya. Kita ke dalam negeri, kita jelang akhir tahun ini PPKM juga kabarnya kan sudah ditingkatkan lagi begitu ya. Ini dampaknya terhadap rupiah akan seperti apa, Mas Pugu?
Nah, memang kalau kita lihat sejak pengumuman bahkan pekan lalu gitu ya PPKM naik ke level 2 itu pun sudah direspon negatif juga oleh pasar gitu ya. Apalagi nanti kalau PPKM di akhir tahun memang dinaikkan gitu ya di level 3 gitu, kembali ke level 3. Ini mungkin akan ada respon negatif dari pasar yang mungkin sifatnya temporary gitu ya, akan temporary gitu ya, karena mengingat kondisi Covid dalam negeri cukup bagus gitu ya, apalagi setelah nanti mungkin PPKM diperketat lagi, kasus Covid terus turun gitu ya, terus mengalami penurunan. Ini akan kembali menjadi respon positif oleh pasar gitu ya, antara akhir tahun mungkin kalau enggak ya di awal tahun nanti 2022 gitu. Oke, kalau misalnya kita bicara ini kan sudah sebenarnya ada pelajaran tahun lalu begitu ya dengan kebijakan dari PSBB kemudian PPKM. Kalau saat ini kan ditambah juga dengan ancaman Omikron, respon pasar apakah kurang lebih masih sama atau bagaimana Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita bicara respon Omikron memang lebih ke sentimen ya, apalagi di dalam negeri belum ada kasusnya gitu ya. Memang ini masih sentimen secara global dan juga simpang siur gitu ya. Yang mungkin yang menjadi salah satu komentar paling negatif adalah komentar dari bosnya Moderna gitu yang mengatakan bahwa vaksin yang ada saat ini kurang mampu gitu ya. Ada kekhawatiran bahwa dia tidak mampu gitu ya menahan dari Omikron ini gitu ya, memberikan imunitas terhadap Omikron gitu ya. Ini yang menjadi juga sentimen negatif meskipun kebanyakan mengatakan bahwa dampak dari Omikron ini gejalanya akan cukup ringan gitu ya. Oke, untuk pergerakan rupiah terhadap mata uang di Asia bagaimana, Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita bicara mata uang seluruhan Asia mungkin hampir semuanya akan kecenderungannya melemah gitu ya di tengah sentimen yang cukup negatif gitu ya. Mungkin rupiah akan tertekan yang kita bisa bilang cukup signifikan mungkin terhadap Japanese yen gitu ya. Dia sebagai safe haven gitu ya akan diuntungkan dengan adanya sentimen negatif secara global gitu ya. Ini juga mungkin akan membuat Japanese yen menjadi mata uang yang cukup kuat di Asia gitu ya untuk pekan ini gitu ya. Dan mungkin rupiah kalau dibandingkan Singapura dolar mungkin akan cenderung ada potensi gitu ya, bahkan rupiah menguat karena memang dari sisi lain Singapura dolar ini dia juga sudah ada varian Omikron, pasarnya juga bermain aman gitu ya. Ini yang akan membuat mungkin ada potensi rupiah akan menguat terhadap Singapura dolar tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Pugu atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik.